Charlotte akan menjelaskan kepada kita bagaimana dan kita bersikap terhadap kondisi ini. Waktu dan layar, tanpa perpanjang lagi, kita akan sambut pembicara kita, yaitu Ibu Charlotte Priyatna. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Martin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tanpa terasa ya, kita sudah memasuki webinar yang ketiga. Saya sih berharap Bapak Ibu yang hadir di media Zoom ini adalah yang sudah mengikuti 1-2 ya. Jadi kita tinggal lanjut. Memang kalau mau bahas tentang narsis, medsos, kayaknya nggak ada habis-habisnya. Minggu lalu saya melihat hasil komentar Anda atau masukan. Banyak juga dari Bapak Ibu yang mengusulkan tentang metaverse. Ini mungkin nanti akan kami pertimbangkan. Memang mau nggak mau kita harus membaca tanda-tanda zaman. Kita harus tahu situasi karena anak-anak kita hidup di zaman ini. Ya, jadi mau nggak mau kita harus tahu nih apa yang sedang terjadi. Ya, nah hari ini saya akan membahas dari sisi parentingnya. Ya, kita sebagai orang tua. Saya bersyukur kita memiliki 150-an. Ini kalau daftar hari ini 150-an orang tua, staf, guru yang peduli gitu ya, yang ingin belajar. Jadi inilah komunitas pembelajar ya Atalia yang terus-menerus mau menjadi murid Kristus, yang mau belajar dimuridkan karena kita memuridkan ya, memuridkan siapa? Memuridkan anak-anak kita ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan ya, memuridkan sementara kita tetap harus dimuridkan. Nah, Saudara, topik hari ini adalah tetap topik besarnya adalah narsis, bahaya atau bahagia, dan parenting dalam kondisi genting. Kenapa bahaya, Saudara? Ya, narcissistic personality disorder. Nah, 2 kali yang lalu dibahas Bu Elita sebagai psikolog klinis, Bu Agape sebagai konselor, magister MTH in counseling, ya sudah memaparkan tentang ini. Jadi kondisi orang yang menganggap dirinya jauh lebih penting dari orang lain, ya, memiliki kebutuhan yang tinggi dipuji, dibanggakan, serta memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Ya kalau dirinya yang disasar, dirinya yang dituju, ya bagaimana matanya bisa melihat ke orang lain, kepada kebutuhan orang lain. Sederhananya seperti ini. Jadi di balik PD-nya yang tinggi, kalau kita melihat orang narsis mungkin dia sangat pede ya. Sebenarnya orang tersebut memiliki rasa percaya diri yang rapuh dan mudah runtuh. Mudah terluka, sensitif hanya dengan sedikit kritikan. Berarti kita ketemu orang narsis itu orang yang butuh pengakuan, butuh pujian. Dan ketika orang-orang seperti ini kita harus golongkan ya mereka sakit. Sakit quote unquote. Jadi kita harus punya belas kasihan. Bukannya kita mengatakan wah ini orang narsis ya dan kita jadi terganggu dengan sikap-sikap demikian. Merasa diri selalu benar, berfantasi tentang kesuksesan yang tidak terbatas. Makanya bisa jadi delusi ya. Uang, kekuasaan, haus perhatian dan kekaguman membesar-besarkan bakat dan prestasinya, menetapkan tujuan yang tidak realistis, berusaha untuk menang bagaimanapun caranya. Wow. Jadi akan menghalalkan segala cara. Bahaya nggak orang seperti ini? Jelas bahaya. Dan kita melihat ketika pemimpin itu narsis membahayakan organisasi di dalamnya. Saudara, saya memikirkan tentang ini. Saya ini ada narsisnya enggak? Rasanya kok ada ya? Kita sebagai manusia berdosa yang sudah jatuh. Rasanya tiap manusia itu ada narsisnya. Tinggal sekarang berapa persen yang menguasai kita. Dan apakah kita mau terus-menerus belajar untuk mata kita tidak mengarahkan kepada diri, tapi kepada Tuhan, kepada sekeliling kita. Saudara, siapakah manusia itu?
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, Kejadian 1 diawali begitu ya oleh penciptaan, dan kita melihat penciptaan yang paling sempurna yaitu manusia. Karena apa? Diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Bayangkan kita manusia segambar dan serupa dengan Allah, dan Allah langsung membagi menjadi laki-laki dan perempuan. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah memberkati. Dan ketika Allah memberkati, Allah mengatakan beranak cucu bertambah banyak, Allah memberikan satu mandat kepada manusia untuk menguasai bumi ini, menguasai ciptaan yang lain. Berarti dari seluruh ciptaan, manusia ini adalah ciptaan yang tertinggi yang Allah ciptakan. Saudara, kita baca Mazmur 8 ya. Ini juga ditegaskan, saudara, bagaimana manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Saudara, kita diingatkan lagi, manusia begitu bernilai, berharga, berarti buat Tuhan pencipta. Jadi di dalam Kejadian 3 ayat 5b, apa yang terjadi? Ketika iblis ya ini dihampiri oleh Hawa begitu ya, ada pertemuan di antara mereka dan ada percakapan. Kalau Tuhan menciptakan dengan firman, dengan perkataan Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa juga melalui perkataan. Perkataan dari si jahat, iblis. Dia mengatakan, pada waktu kamu memakannya, memakan buah yang Tuhan larang ini, sebetulnya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, ketika manusia diciptakan sesuai, segambar dengan gambar dan rupa Allah ya. Ini iblis mengatakan bahwa kamu itu akan menjadi seperti Allah. Mirip nggak sih sebetulnya kalimat itu? Mirip, beda-beda tipis. Ya. Jelas manusia ketika dikatakan segambar dan serupa Allah, manusia itu bukan Allah. Manusia itu tetap ciptaan Allah. Tapi ketika yang iblis maksud, kamu itu jadi sama dengan Allah. Saudara, apa yang dicuri daripada iblis yaitu identitas. Identitas manusia dirusak. Dengan waktu dikatakan bahwa manusia ini yang adalah gambar dan rupa, lalu iblis mengatakan, enggak, kamu sama seperti Allah yang bisa menentukan, menguasai hidupmu. Sedangkan kita jelas manusia itu saudara diciptakan. Jadi manusia itu ciptaan. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau dia nggak bisa, bayangkan ya, dari seluruh ciptaan manusia itu yang paling lemah ya manusia. Yang lalu Bu Agape sudah jelaskan. Ya, binatang malah bisa cepat sekali ya, baby binatang cepat jalan, cepat berenang. Manusia itu yang paling lemah. Kalau
kalau bayi ini tidak diapa-apakan, tidak diintervensi, akan mati segera. Jadi dari seluruh ciptaan Tuhan, malah yang paling tinggi ini yang paling lemah gitu ya, yang maksudnya dalam konteks butuh intervensi. Dan kita ini manusia begitu lahir, apakah saya tahu nama saya Charlotte? Nggak tahu. Orang tua saya yang menamai. Bahkan kita manusia tuh nggak mampu lihat diri, kecuali kita ada cermin, kecuali kita melihat. Kalau kita mau ngelihat mata kita bagaimana? Kita nggak bisa, kecuali ada cermin kita bisa lihat mata kita kayak apa. Jadi Anda diciptakan oleh Allah dan bagi Allah. Dan sebelum Anda mengerti hal itu, hidup tidak akan pernah punya arti. Itu yang dikatakan oleh Rick Warren. Jadi jelas kita berasal dari Allah dan kita diciptakan untuk Allah, untuk kemuliaannya. Baru kita tahu nih hidup ini untuk apa. Hidup itu bukan untuk diri kita. Tapi ketika identitas kita dirusak oleh iblis, maka seluruh aspek hidup kita juga akan menjadi rusak. John Calvin mengatakan, there is no knowing that does not begin with knowing God. Karena mengenal Allah, kita bisa mengenal diri. Without knowledge of self, there is no knowledge of God. Jadi saudara, kenapa penting sekali? Dari mana sih kita melihat diri kita? Anda tahu ya ada istilah, misalnya, aduh dia nggak tahu diri. Ya sebetulnya sih kita memang nggak kenal diri kita nggak tahu diri kita. Cuman ketika kita nggak tahu diri, yang dimaksud pasti gini, gara-gara kita nggak tahu diri, jadi kan kita jadi melakukan hal-hal yang nggak sepadan, yang nggak sesuai. Ya, saudara, apa yang dirusak di zaman ini? Yang pertama yaitu identitas, identity. Ya, ada satu kalimat saudara yang saya juga dengar dari satu webinar saudara ya. Normal is boring. Oh iya benar juga ya. Normal is boring. Justru ketika yang biasa-biasa, yang normal itu membosankan. Jadi yang nggak normal, saudara. Yang nggak normal macam-macam tentunya ya. Rambut ya bisa warna ungu, ya bisa warna hijau gitu ya. Lalu kita bilang, ya tapi kan itu kreatif ya, kalau Tuhan ciptain hitam sama apa bule begitu ya. Rambut putih, oh ini ada rambut hijau begitu ya. Saudara, tentu saja ketika itu menjadi bagian dari kreativitas, ketika oh iya kenapa makanya badut bisa rambutnya juga warna-warni. Tapi enggak mengarah ke sana, saudara. Sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar dibikin tidak wajar. Hanya karena apa? Ini manusia itu kan sudah rusak ya. Jadi ketika sudah rusak, dia butuh hiburan. Saudara, kalau kita bilang entertainment, oh ya hiburan, ya berarti kalau menghibur itu kan berarti susah ya, makanya perlu dihibur. Jadi saudara, ini ada kalimat just shut up, okay? Ya, I'm allowed to dislike somebody who hurt me. I'm allowed to say what I want, laugh how I want, do what I want, and be who I want. This is my life. And if you don't like it, then there's something wrong with yours, not mine. Sudah jelaskan semuanya I di sini. Ya, saya nggak peduli. Ya, saya mau jadi apa ya itu urusan saya, bukan urusan kamu. Semuanya saya. Saudara, kaum feminim ya mengatakan my body my choice. Jadi ini mereka sedang meneriakan bahwa kalau saya mau aborsi ya itu hak saya. Tubuh saya, pilihan saya. Ya kalau saya mau operasi trans, ya saya mau berubah kelaminnya itu urusan saya. Ini tubuh saya kok. My life, my choices, my mistakes, my lessons, not your business. Saudara, ketika manusia sudah terus-menerus berpusat kepada dirinya, saudara, relasinya akan menjadi kacau. Anda lihat, relasi dengan diri. Ini orang ditato. Tadinya bagus-bagus, ganteng, saudara ya. Seluruh badan dirajah gitu ya. Tentu saja, ya saya membayangkan tato aja udah sakit gitu ya sedikit, tapi ini seluruh badan.
Dan rupanya tato juga bagian daripada addicted, kecanduan. Jadi orang tuh kalau udah ditato sedikit, minta ditato lagi, dan bahkan kalau udah seluruh tubuh aja nggak tahu bagian mana lagi yang perlu ditato lagi gitu ya. Dan saudara, ini ada gambar drag queen di mana jelas kalau saudara lihat ya, ada kumis ya, dadanya berambut. Nah, dia berpakaian seperti layaknya wanita ya. Jadi nggak jelas identitasnya, saudara. Ya. Nah, kita tahu ada 16 atau ada 18 sekarang ini yang namanya sexual identity. Jadi bukan hanya male, female, saudara. Ya. Jadi wah macam-macam ya. Ada yang gay, ada yang bisexual, ada yang lady boy, ya. Wow. Jadi bukan hanya lesbian, bukan hanya gay, saudara ya. Nah, saudara kalau lihat seperti ini, saudara lihat yang mana yang laki, yang mana perempuan ya. Saudara kalau amati lambang daripada rainbow-nya gay, ya LGBT, ada 6 warna. Jadi bukan pelangi yang 7 warna yang Tuhan ciptakan. Ya. Jadi ya memang berbeda. Tapi saudara ngelihat sekarang laki perempuan nggak ada bedanya, saudara. Ini first genderless baby. Saudara jelas ibunya ini Koridoti, ya, dia seorang transgender. Dia mengatakan non-binary trans person. Dan waktu anaknya lahir ini, newborn, dialah yang pertama yang tidak dikasih gender. Jadi mau laki-laki atau mau perempuan, nanti anak itu bisa memilih. Dan ini di Amerika, di Kanada begitu banyak case-case seperti ini. Jadi malah saya mendengar ya waktu saya ke sana, saudara, teman saya cerita bahwa di sekolah-sekolah itu sudah diajarkan ya tentang gay, lesbian ya, dan itu it's normal dan mereka boleh pilih. Ya, jadi ada dalam 5 hari misalnya sekolah ada 1 hari mereka boleh memilih mereka jadi siapa. Jadi kalau misalnya anak laki, mereka boleh jadi anak perempuan hari itu. Mereka boleh dipanggil anak perempuan hari itu. Dan di rumah tentu pasti berarti disetujui juga oleh orang tuanya. Dan beberapa teman saya yang orang Kristen begitu ya, yang sangat sedih gitu ya dengan policy seperti ini, kebijakan seperti ini, dan ya mereka ada di dalam kondisi genting, saudara. Ya, jadi ketika saudara ingin mengirim anak-anak ke luar negeri, pastikan anak-anak itu sudah firm. Pastikan anak-anak itu dia tahu persis siapa dirinya. Dia dihargai, dia dikasihi oleh orang tua, oleh Tuhan. Sehingga dia tidak perlu mencari jati diri. Ada beberapa case yang saya sendiri mendengar. Kalau dulu saya cuma tahu dari berita tentang gay dan lesbian. Tapi sekarang saya menemui ada orang tua yang saya kenal mereka. Yang cerita bahwa anaknya menjadi lesbian, anaknya menjadi gay. Justru ketika anak-anak ini sekolah di luar. Jadi ya bukan berarti kalau sekolah di Indonesia juga aman. Ya, artinya saudara kita mesti aware, sadar. Kita mesti alert, waspada. Tentu saja kita bukan was-was ya. Kita bukan khawatir, tapi kita waspada. Nah, saudara, ini toilet-toilet yang ada ya. Jadi gender neutral restroom. Jadi sebelum kalau misalnya di airport saudara ya, ada yang woman, ada yang man gitu ya. Nah, ada yang all gender restroom. Saudara lihat ya, ada ikonnya gitu ya. Jadi kayak pria tapi setengah pria, setengah wanita gitu ya. Anyone can use this restroom. Jadi ya kalau misalnya buat mereka yang cowok saudara tapi pakaian cewek, kan mau ke WC cewek kan sungkan ya, atau yang perempuan mau dia ke WC cowok gitu ya karena dia berpakaian cowok juga nggak enak gitu ya. Jadi ini ada toiletnya ya. Saudara, ada buku anak-anak ya yang juga sudah umum sekali ya. Ini Gal and Noah's Daddies. Jadi punya 2 daddies, punya 2 daddy, punya 2 ayah, saudara. Ya,
seperti apa ya? Saya juga terus berpikir, bagaimana satu hari kalau di Italia ada 2 ayah yang datang untuk mendaftarkan anak. Ya mungkin yang satu anak kandungnya atau dua-dua anak adopsi. Dan Inggris sekarang sudah boleh. Jadi foster parents ya atau adoption anak bagi kalangan gay atau lesbian. Jadi saudara, bagaimana anak-anak dibesarkan dengan kondisi itu. Heather has 2 mommies, punya 2 ibu. Jadi yang satu ibunya berperan sebagai ayah, quote unquote. Ya, sebagai suami dari ibunya. Ya. Atau sebagai istri dari ibunya. Ya, bisa bayangin coba ya. Jadi memang gimana anak-anak nggak akan bingung dengan identitas yang ada. Nah, saudara, apa yang jadi ilah zaman ini? Ya, pertemuan yang pertama saya sudah singgung ayat ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, dari 10 hukum, itu hukum yang pertama. Kalau hukum pertama sudah dilanggar, maka ke-9 bawahnya ikut dilanggar, saudara. Karena itu yang menjadi pusat. I-nya itu jadi pusat. Majalah Time menulis the me generation. Bayangin saudara, ya, ini menjadi generasi yang saya. Saudara, if we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kalau kita nggak ngajarin anak-anak kita untuk ikut Kristus, maka dunia akan mengajar mereka untuk tidak ikut Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Jikalau kita ya mengasihi dunia ini ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ada 2 pilihan. Kita mau mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Jadi nggak bisa dua-duanya. Kalau kita mengasihi Bapa, maka kasih kita kepada dunia nggak akan ada. Karena kasih kita kepada Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita mengasihi Allah. Tapi sementara kalau kita mengasihi Allah, mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Bapa tidak akan ada. Ya. Dan waktu kita mengasihi dunia ini, maka apa? Yang ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jelas-jelas itu semua bukan berasal dari Bapa. Hanya orang yang ikut kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Bapa, itu yang bisa hidup selama-lamanya. Yang mengikuti keinginan dunia, keinginan dirinya, maka akan binasa. Ayat ini jelas sekali. Kita dihadapkan dengan 2 kehendak. Kehendak Bapa atau kehendak dunia. Keinginan Bapa atau keinginan dunia. Allah atau dunia. Allah atau saya. Saudara, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya saudara ya. Apa itu? Ya, ketika kita bicara soal keinginan. Jadi hedonisme, materialisme, dan narsisisme. Hedonisme saudara diambil dari bahasa Yunani hedonismos. Akar kata hedon ya, yang artinya kesenangan. Kesenangan, kenikmatan hidup merupakan tujuan hidup manusia. Jadi selalu happy ya. Aduh, kesiannya nggak happy ya. Yang penting dia happy. Saudara, hati-hati loh dengan hedon ini. Karena kita tuh dipanggil Tuhan bukan untuk senang di dunia ini, untuk melakukan kehendak Dia, mengikut Dia. Ikut Dia tuh apa? Ya, menyangkal diri, pikul salib, itu mengikut Dia. Saudara, jelas di sini tentu saja bukan kita jadi menyiksa diri, bukan ya.
Tetapi orientasi kita udah bukan lagi diri kita. Kalau hedonis, pasti orientasi adalah kesenangan diri. Kenikmatan hidup, itu yang mau dicapai. Sehingga kita akan menjadi konsumtif, nggak pernah puas. Ya siapa sih manusia ini yang kalau mau disenangkan, karena bagian yang terdalam tuh yang dipuaskan itu hanya bisa oleh Sang Pencipta. Jadi Tuhan ya hanya dapat memenuhi hati manusia yang kosong, bagian yang kosong itu. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga sudah rusak, sehingga ada kekosongan. Dan kekosongan itu hanya Kristus yang bisa isi, hanya Pencipta yang bisa isi. Yang kedua, materialisme, yaitu keinginan daging, keinginan mata ini. Ya, jadi soal harga diri, ukuran keberhasilan, hal-hal yang bersifat materi, yang bisa dilihat ya oleh kasat mata. Kemewahan hidup yang dikejar manusia. Jadi saya juga sempat membaca satu artikel, artis-artis itu terjebak juga di dalam hutang yang begitu besar karena mereka tuh beli barang-barang branded, beli mobil-mobil mewah, rumah mewah dengan cara mencicil dan akhirnya mereka terjebak ya, terlibat di dalam hutang, dililit oleh hutang. Saudara, karena apa? Ingin menampilkan, ingin menunjukkan, ya. Jadi apa namanya yang lalu juga ketika saya bahas satu film di Netflix ya, film dokumenter ya, Tinder Swindle. Saudara, ketika orang ini mau memakai kenikmatan hedon itu ya, dan materi yang dicari, saudara, dia terjebak pasti di dalam penipuan. Ada keserakahan, ada ketamakan. Saudara, yang ketiga, yaitu keangkuhan hidup, narsisisme. Perasaan cinta terhadap diri sendiri. Egois, haus pujian, dan pasti menjadi individualistis. Saudara, 3 bahaya ini dari budaya saat ini. Ya, jadi keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu 3 pintu dosa. Itu yang ditawarkan iblis kepada Hawa. Jadi waktu Hawa itu melihat buah ini kok enak dimakannya, ya kok memberi pengertian, ya, dan dia bisa jadi sama seperti Allah kalau makan buah ini. Saudara, bukankah itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup? Saudara, apa yang dirusak oleh zaman ini? Yaitu relationship. Yang tadi pertama identitas, yang kedua relasi. Saudara, ada satu kata, saudara, fubbing yang muncul. Saudara, ini kata baru begitu ya, dari phone and snap ya. Jadi 2 kata dijadikan satu. Fubbing is the act of snubbing someone in a social setting by looking at your phone instead of paying attention. Saudara, bukankah kita begitu ya? Ya, saya juga sering sadar di meja makan atau kita di restoran nih kalau udah lagi nungguin siapa makan, udah deh masing-masing ngambil handphone. Kita lihat, kita cari-cari, padahal handphone nggak bunyi, nggak ada telepon, ya kita cuma lihat-lihat aja. Saudara, perilaku ini saudara yang berbahaya. Saya akan memperlihatkan Anda sebuah klip ya. Cuma 陪老爸下棋呢。去哪？哎，那谁去吗？真的假的？啊？我有时间啊。行，没问题。
老婆，你看，你谁啊？神经啊！Ya, mungkin apa yang mau disampaikan melalui klip ini, kalau ada orang ya matikan itu handphone, ya. Jadi ini yang namanya fubbing. Saudara, 2 Timotius 3 ayat 1-4 mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir ini ya, dalam kondisi yang rusak ya seperti ini ya, apa sih yang terjadi? Manusia itu akan mencintai dirinya, akan menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Saudara, nggak heran ya kalau netizen ya plus 62 ini gitu ya. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, dari ketiga ayat ini, saudara, nggak ada yang plus, nggak ada yang positif, semua negatif. Tapi dimulai dari cinta diri. Lihat, begitu cinta diri, saudara, semua dosa-dosa lain akan diikuti. Ya, saudara, waktu kita pegang handphone, waktu kita pegang gadget, kita pikir kita yang menguasai, tapi ternyata kita yang dikuasai. Sehingga saudara, inilah kondisi yang ada. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Saudara, apakah gara-gara barang ini relasi kita menjadi rusak? Jadi jangan khawatir anak-anak tidak mendengarkan Anda. Namun khawatirlah karena anak-anak itu memperhatikan Anda setiap saat. Jadi kalau anak-anak mereka seperti menonton kita, hati-hati saudara. Jadi mereka belajar bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi dari apa yang kita lakukan. Dan mereka belajar bukan hal-hal baik dari kita. Jadi dengan apa dan dengan siapa anak Anda terkoneksi. Tadi di dalam polling kita, 74% orang tua tahu kegiatan anak. Berarti ada yang 26%. Terima kasih buat kejujuran Bapak Ibu ya, walaupun yang menjawab 77 orang. Ya, ada yang mendorong 6% gitu ya untuk anak, mungkin ini punya alasan tertentu gitu ya. Dan Anda juga merasa terganggu ketika ada komen-komen negatif gitu ya. Jadi kita masih berasa bahwa ketika anak kita dikomentari negatif itu mengenai kita juga ya 73%. Jadi saudara, inilah ya media sosial ya, hal-hal yang negatif yang kita harus waspadai. Karena apa? Karena begitu media sosial akan membuat anak-anak kita jadi punya insecure. Ya, wah kok jadi saya kok nggak sekurus itu, kok saya nggak secantik itu, kok saya nggak punya ini, nggak punya itu, ya. Jadi unggahan tentang liburan, naik jabatan, dapat kerjaan, menikah, aduh kok saya belum nikah ya. Jadi memang comparison itu jadi mau nggak mau jadi ada. Kalau dulu mungkin kita kalau compare, kita cuma nama teman sekelas gitu yang kita bisa lihat kan langsung dengan mata. Kalau ini kan seluruh dunia, kita bisa melihat jutaan orang. Udah nggak ada batas. Jadi mau nggak mau itu pasti mengganggu. Jadi kalau ya kita nggak membatasi, kita puasa, kita detox dari medsos, aduh ini akan membuat jiwa kita exhausted ya, lelah ya. Sehingga merasa kesepian. Jadi semakin tinggi tingkat penggunaan medsos, semakin tinggi perasaan kesepian. Aneh ya saudara ya. Jadi memang ya media sosial tuh nggak akan membuat saudara jadi
merasa lebih sosial. Jadi merasa lebih dimiliki, lebih dicintai, lebih dihargai. Itu bisa fake, Bapak Ibu. Ya, mengalami cyberbullying. Kalau dulu kita dibully oleh teman-teman yang kita bisa lihat, yang kontak dengan kita. Kalau sekarang bisa dibully oleh sedunia gitu yang nggak kenal sama kita ya lewat medsos. Dan merasa depresi cemas akibatnya pasti ya. Dan merasa FOMO, fear of missing out, perasaan takut tertinggal terhadap tren-tren baru yang ramai diikuti orang. Jadi FOMO itu sebetulnya merupakan gangguan kesehatan mental ya. Karena apa? Orang ini akan terus-menerus merasa takut tertinggal. Jadi cemas. Ya namanya juga perasaan takut gitu ya. Wow, Saudara ya, hati-hati Saudara. Jadi apa yang dibutuhkan anak-anak Anda? Ini saya mau kasih P3K ya, penerimaan. Kalau Anda bisa menerima anak Anda apa adanya, dia juga bisa menerima dirinya. Nggak akan narsis. Saya pikir-pikir ya, kenapa ya kita narsis? Kenapa? Karena kita masih butuh rasa pengakuan ya. Pengakuan tuh kata dasarnya aku gitu ya. Unik juga ya pengakuan aku. Pengakuan memang sebuah proses. Tapi Tuhan itu udah kasih pengakuan sama kita, hai anak-anakku gitu ya. Kita tuh diakui sebagai anak, kita diterima sebagai anak. Bayangkan Saudara, dan kita dihargai. Karena engkau berharga dan mulia. Di hati Tuhan, di mata Tuhan kita berharga, kita mulia, maka Tuhan mau datang ke dalam dunia, menembus kita. Ya, kita menjadi penting sekali bagi Tuhan. Jadi Saudara, ini dasarnya apa? Kasih. Saudara, melalui kasih kita menerima anak kita. Kita mengakui, kita menghargai. Maka Saudara, kalau P3K ini bisa dijalankan, Saudara, identitas dan relasi itu lama-kelamaan akan menjadi pulih. Ya. Tapi masalahnya ketidakhadiran orang tua saat ini dalam proses pendidikan anak di rumah menjadi problem keluarga masa kini. Soal ketidakhadiran. Itu bukan soal saya punya waktu atau nggak punya waktu. Karena setiap kita memang punya waktu 24 jam. Tapi masalahnya kita soal mau atau nggak mau. Pernah survei dilakukan. Berapa banyak nih waktu seorang ayah yang diberikan kepada anaknya. Menurut survei 7 menit. 7 menit itu yang artinya kalau di rata-rata. Soal interaksi. Ya, ada deep conversation. Ada intens ya, relasi yang intens. Jadi bukan sama-sama nonton, sama-sama duduk, bukan. Ya, bukan hanya sekedar ngomong basa-basi, tapi ada relasi. Nah, Saudara, sering orang bilang, ya kan saya nggak punya kuantitas, tapi saya punya kualitas. Saudara, jadi penting kualitas atau kuantitas? Bukan waktu yang jadi sasaran, tapi waktu itu hanya sarana. Jadi saya, Saudara, ya Pak Jokowi mau pengangguran itu punya 24 jam. Dan 24 jam itu bukan sasarannya kita, tapi sarana. Karena memang kita tuh hanya dipinjamin waktu sama Tuhan. Jadi ya waktu itu harus dipakai. Waktu itu harus dilalui, dilewati. Tapi untuk apa? Untuk menciptakan hubungan kedekatan. Relasi itu antara orang tua dan anak. Jadi bukan masalah kualitas, bukan masalah kuantitas, Saudara. Tapi apakah waktu yang diluangkan bersama dapat mempererat hubungan orang tua dan anak? Jadi Saudara, spend time, not money, tapi on your children.